Jepang itu menganggap kalau Indonesia itu negara ibaratkan negara yang bersahabat dengan Jepang dan dengan jumlah penduduk terbesar itu Indonesia menurut mereka. Jadi ketika mau kerjasama sama perusahaan Jepang itu, ya kayak gitulah, mereka pasti minta data analisis dan segala macam. Mereka sempat bikin kuesioner, nanya-nanya nih ke semua pengusaha Jepang, perusahaan Jepang yang memiliki bisnis di Indonesia. Mereka tanya ke mereka, apa sih kesulitan kalian selama bekerja di Indonesia? Mereka menjawab bukan ketidakpastian tepatnya. Banyak hal yang tidak terduga terjadi. Oh, bilangnya tidak terduga. Ya. Bahasanya. Halus ya. Jepang itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai istri tua. Oh ya, istri kedua? Istri tua. Oh, istri tua justru. Okay. Ya kemarin sempat tersingkir dengan istri baru negara lain. Oh iya. Negara itu yang lain itu ya. 日系の方々と仕事をするという部分において大事なものは嘘をつかないという部分。Hai, Cuanomis di sini. Apa kabarnya di sana? Nah, pada bulan Maret kemarin, Indonesia dan Jepang ini kembali memperkuat kerjasama investasinya. Tapi, akan sejauh apa sih dampak dari kerjasama ini untuk ekonomi nasional ke depannya? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan pemerhati masalah internasional dan investasi. Ada Mas Zen Zia Ihza. Terima kasih Mas Zen. Dipanggilnya Mas Zen aja ya? Panggil Mas Zen aja. Susah nama saya memang. Terima kasih Mas Zen sudah hadir. Dan kita akan ngomongin ini tentang kerjasama yang kembali terjalin gitu ya. Antara Jepang dan juga Indonesia. Terakhir kan bulan Maret lalu ya mereka berkomitmen. Dan totalnya itu investasi yang disepakati oleh Jepang sekitar 23 miliar US dollar Amerika Serikat gitu. Kalau menurut pandangan dari Mas Zen sendiri, gelombang investasi sekarang ini apa sih bedanya dengan investasi-investasi Jepang ke Indonesia sebelumnya? Oke, kita harus pisahin dulu ya. Ini ada investasi itu dari pemerintah dan ada yang sesama swasta. Ada dua hal di situ. Nah, kali ini yang diperoleh itu kan kerjasama antara pemerintah jatuhnya. Jadi Jepang ini memang menggunakan ada sistem program mereka namanya ODA. Itu bantuan dari Jepang untuk negara-negara yang berkembang. Nah, kalau bicara sejarah ODA-nya dulu deh sedikit deh. Itu adalah sejarah yang panjang Mbak sebenarnya. Salah satunya ODA itu pernah diberikan oleh Jepang untuk membangun Gelora Bung Karno bahkan. Jadi memang investasi dari Jepang untuk Indonesia itu udah melalui ODA ini itu udah sejarahnya cukup panjang. Nah, kali ini pada bulan Maret kemarin ya, itu memang ada kerjasama akhirnya beberapa hal lah yang akhirnya diikut sertakan. Nah, ini ada yang unik ODA kali ini programnya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu rata-rata pemerintah Jepang itu memberikan ODA itu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, yaitu jembatan, bangunan, ataupun pembangkit tenaga listrik yang seperti itu. Nah, dalam kali ini yang menariknya adalah Jepang itu mengikut sertakan masalah pengembangan SDM, sumber daya manusia. Berarti yang selama ini kayak hard semua, ini tiba-tiba muncul soft gitu. Itu yang agak membedakan ODA kali ini. Nah, memang Jepang itu kan kalau bicaranya ya kekurangan penduduk ya sekarang ya. Jadi mereka itu memiliki teknologi yang cukup canggih dan gagasan yang cukup maju lah dibandingkan kita. Nah, tapi otaknya ada, kaki tangannya kurang istilahnya. Nah, dalam hal itu Jepang udah memprediksi kalau tenaga IT itu bakal berkurang. Nah, nanti 2030 itu bahkan 700 ribuan orang lah, hampir 800 ribu itu kekurangan tenaga engineering. Nah, dalam hal ini Jepang melihat ya potensi di Indonesia karena penduduk kita juga 280 juta orang. Nah, hal-hal seperti ini lah. Sebenarnya kan dalam kerjasama itu nggak boleh jomplang ya. Kalau investasi ya pasti ada give and take di situ. Jadi memang kesulitannya Jepang itu berusaha mau diselesaikan melalui kerjasama dengan Indonesia. Sebaliknya ya Indonesia juga mau menyelesaikan masalah Indonesia ini dengan bantuan Jepang. Nah, itulah sebenarnya konsep yang dasar yang menjadi MOU kemarin gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, secara lebih detailnya ya, kelebihan apa sih yang Jepang lihat gitu di Indonesia?
Oke, Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. ASEAN lain ya. Sekarang kan sebenarnya kalau bagi Jepang itu kan kebanyakan manufaktur ya. Kita terkenal perusahaan Jepang itu kan. Nah, pabrik-pabrik seperti itu padat karya, mereka memang selama ini tahun 90-an, tahun 2000 itu awal-awal itu banyak datang ke Indonesia. Cuman belakangan memang berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka lagi bangun pabrik di mana? Kalau nggak ke Indonesia, maksudnya mereka ada bangun tempat lain gitu logikanya. Nah, mereka itu membangun di India sama di Vietnam cenderung. Karena sebenarnya Indonesia itu berbarengan dengan Thailand dulu pembangunan manufakturnya. Nah, disinilah yang agak menarik. Perbedaan antara negara lain sama Indonesia adalah saat ini Vietnam sama India itu lebih condong membuka pintu untuk investor asing. Jadi siapapun yang mau masuk itu dipermudah, Mbak. Kalau di Indonesia kan ya baru berubah tahun ini sebenarnya. Sebelumnya itu kan ada syarat-syarat bagi investor untuk membuka usaha di Indonesia harus store modal dulu. Minimumnya ada cap-nya di situ. Nah, kalau nggak bisa penuhin itu, ya nggak bisa bikin usaha di Indonesia. Nah, contohnya kalau di Vietnam ya, Vietnam mah udah masuk aja, mereka welcome banget gitu. Karena mereka membutuhkan lapangan kerja memang di sisi lain. Nah, kendalanya di India juga demikian. India juga membutuhkan ya perkembangan lapangan kerja inilah yang sebenarnya menjadi isu utama. Kenapa negara-negara lain itu mempermudah. Nah, konteksnya adalah, tapi apakah udah sebesar di Indonesia atau di Thailand kah pabrik-pabrik yang ada di Vietnam ini atau di India ini? Jawabannya belum terlalu masif. Karena ini kebentur juga dengan kondisi infrastruktur di negara itu sendiri. Misalnya ya, kalau bicara manufaktur sangat penting masalah listrik, PLN-nya istilahnya. Kalau mati lampu ya mereka mati. Makanya mereka juga sangat berhati-hati dalam urusan try and error di sini sebenarnya. Nah, berarti saingan kalau secara di ASEAN, saingan terberat Indonesia ini Vietnam nih ya? Sebenarnya ya. Tapi memang yang agak-agak tanda tanya, ibarat kata sekali dayung dua pulau kalau di Indonesia. Karena penduduknya ini, Mbak. Karena kan kita kan punya ibarat kata 280 juta orang manusia ini. Kita mau jualan bakso aja ibarat kata. Ada 280 juta orang yang potensi pembeli. Sedangkan kalau di Vietnam jumlah penduduknya lebih kecil daripada Indonesia. Jadi udah produksi jangan-jangan nggak bisa jual di domestik. Harus dibawa keluar lagi, ini cost lagi segala macam. Kan lebih simpel ya, kalau bikin langsung jualan di tempat. Itu lebih menguntungkan bagi semua orang. Ya, dan jadi kelebihan dari Indonesia ini sendiri ya dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Dan kalau nggak salah Mas Zen juga sempat mengeluarkan istilah co-creation ya akhirnya antara Indonesia dan Jepang ini. Betul. Boleh dijelasin lagi deh nih tentang maknanya itu secara di lapangan tuh kayak gimana? Jadi memang saling membutuhkan, intinya simbiosis mutualisme. Konsepnya selalu di situ. Mau pemerintah maupun swasta sebenarnya kita sadarilah sulit untuk melakukan segalanya dengan sendirian. Kita butuh ibarat kata partner. Dalam hal ini memang Jepang dan Indonesia itu memiliki sejarah yang cukup panjang dan menariknya Jepang itu menganggap kalau Indonesia itu ibaratkan negara yang bersahabat dengan Jepang dan dengan jumlah penduduk terbesar itu Indonesia menurut mereka. Karena memang ada sejarah juga zaman gerakan kemerdekaan ya sebenarnya. Nah, dalam sejarah itu juga memang ada lika-likunya. Tapi bagi mereka Indonesia itu setidaknya tidak membenci kami dari dulu. Nah, itulah sebenarnya key point-nya untuk pintu masuk supaya mereka itu masih mau membuka hati atau membuka jalur ya untuk bekerja sama. Nah, di sisi lain Jepang ini negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam. Mereka itu nggak punya ya batu bara, nikel, ataupun luas tanahnya juga mereka itu ya kalau dibandingkan Indonesia hanya sejengkal ya istilahnya, kecil banget gitu. Jadi kekurangan mereka itu di situ. Sedangkan di Indonesia ada semua yang mereka nggak punya itu ada di sini. Gitu. Nah, melalui hal-hal seperti ini ada sejarah juga. Jadi memang pertama kali Jepang itu masuk ke Indonesia, salah satunya ini Jepang itu kan sekarang kereta apinya ya yang paling canggih ya ibarat kata. Kemana-mana mereka udah nggak pakai mobil, kereta aja kata mereka kalau di perkotaan. Nah, ini kalau mengungkit sejarahnya sedikit, itu kan kereta kan ada relnya, ada bantalannya juga di rel itu. Nah, itu dari Indonesia, Mbak. Fun fact ya. Nah, itu dia. Jadi co-creation itu udah dari dulu gitu. Ibarat kata
ya swasta tuh swasta, BUMN tuh BUMN, itu juga selalu udah ada. Jadi memang di sisi lain Indonesia juga tidak memiliki teknologi juga pada masa itu ya. Pembangunan rel kereta Jepang mereka juga nggak terlalu paham karena zaman Belanda kita terus terang. Nah, mereka juga nggak tahu kalau kayu-kayu jenis apa yang sebenarnya cocok untuk bahan-bahan seperti bantalan rel gitu. Jadi co-creation itu ibaratnya pertukaran ilmu juga, bukan hanya di bisnis ya. Kita yang tadi yang nggak tahu kalau ini tuh bermanfaat untuk apa, akhirnya dikasih tahu gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang sebenarnya sering terjadi di lapangan. Oke, tapi mungkin nggak sih, kan harapannya dengan co-creation itu adalah kita Jepang dan Indonesia sama-sama setara nih, karena dianggapnya kan saling membutuhkan Betul. lah ya. Tapi dengan status ekonomi yang juga mungkin berbeda begitu ya, dan perkembangan saat ini mungkin nggak sih ini akan benar-benar setara gitu nantinya? Harapannya begitu. Karena kita juga sedang menuju ke Indonesia Emas 2045 terus terang. Kalau setara itu dianggapnya sebagai negara maju, berpotensi. Nah, yang menariknya adalah agak berbedanya Jepang dengan negara-negara Eropa lainnya. Mereka itu sangat-sangat toleran. Jadi mereka itu ketika bekerja sama kita, mereka tuh udah mengakui ketidaksempurnaan kita. Jadi mereka itu nggak high expectation dari awal gitu, nggak perfeksionis. Nah, yang bagi mereka paling penting itu tentang bagaimana progres dan bagaimana mereka berinovasi dan berkembang. Itulah mitra yang sebenarnya menurut mereka. Kalau pandangan Jepang ke Indonesianya ya. Kalau dianggap setara kan memang belum. Cuma kan dalam bentuk kerjasama ini harapannya memang Meningkat. ya, dan memang ya saling membutuhkan begitu, bukan hanya Betul. Jepang membangun produsen dan konsumennya juga berharapnya ada di Indonesia gitu. Tapi ya sebenarnya kita juga jadi bisa dapat teknologinya, Betul. udah transfer ilmunya gitu. Dan salah satu poin kerjasama kemarin itu kan adalah tentang AI. Yes. Dan tadi juga sempat sebut ada SDM juga gitu ya. Kalau dilihat dari situ emang Jepang ini lagi ingin membangun kerjasama di bidang yang masa depan dan tidak terlalu memikirkan lagi yang konvensional, atau kayak gimana sih? Kalau ini kan tentang ODA dulu ya, karena ini kan masuknya melalui ODA. Sebenarnya kalau ODA itu mereka selalu fokus terhadap long term solution. Jadi mereka nggak mengincar sesuatu yang konvensional dan jangka pendek gitu. Nah, karena Jepang pun sebenarnya ya mereka itu tipe yang demen banget mikir, Mbak. Mikir itu ibarat forecast. Jadi mereka itu melakukan sebuah tindakan, itu pertimbangannya udah matang. Jadi sebenarnya masalah yang terjadi saat ini di depan mata mereka, kecuali itu yang nggak terprediksi ya, kayak corona, covid kemarin tuh. Rata-rata mereka itu udah punya jawaban, karena udah dipikirin 10 tahun lalu. Wow. Memang begitu mereka. Jangka panjang banget ya dalam pemikirannya. Itu. Nah, lucunya itulah karakter mereka yang seperti ini juga yang sebenarnya bukan mempersulit sih. Ibarat kata bagi kita orang Indonesia, ngapain sih mikirin sejauh itu gitu kan istilahnya. Jadi ketika mau kerjasama sama perusahaan Jepang itu, ya kayak gitulah, mereka pasti minta data analisis dan segala macam. Melalui permintaan data itulah yang sebenarnya itu membuat semua orang lelah sebenarnya. Karena mereka sebenarnya pengen inilah ya, matang-matang gitu iya, kan. ini ibarat kata ini saya udah punya produknya, ayo dong beli gitu kan. Mereka akan nanya lagi, produkmu ini terbuat dari apa? Komposisinya udah terbuat dari apa? Udah selesai, nanti tanya lagi komposisinya apa? Udah keluar komposisi, nanti tanya lagi asalnya dari mana bahan bakunya? Kan ngejelimet ya gitu. Ini udah depan mata, apa gak langsung beli aja sih kalau udah cocok gitu. Nah, mereka kayak gitu. Tapi mereka ingin analisnya lebih terdalam. Tapi di sisi lain berarti dari Jepang sendiri juga melihat adanya peluang gitu ya, bahwa di Indonesia ini bisnis untuk sektor masa depannya nih, untuk teknologi dan sebagainya mempunyai peluang yang sangat besar banget gitu kan. Betul, karena infrastrukturnya udah cukup lengkap. Di sisi lain manufaktur juga pabriknya udah cukup banyak. Dan ibarat kata letak geografis kita yang cukup masuk akal juga, ketimbang ya terus terang dari jarak dari Jepang ke India itu terlalu jauh sebenarnya bagi mereka juga. Dan selain adanya kesepakatan kemarin, Presiden itu kan juga ketemu dengan 13 pemimpin perusahaan ya di Jepang. Kalau menurut Mas Zen, sektor mana nih yang dari perusahaan-perusahaan yang ditemui oleh Presiden Prabowo yang akan bisa memberikan efek
yang banyak gitu atau multiplier effect buat ekonomi kita ke depannya? Oke. Atau ya minimal di tahun 2026 inilah ya. Oke, ini yang cukup menjadi perhatian sebenarnya. Tebak-tebakan saya aja ya ini ya. Kita kan terlalu bergantung sama SDA ya saat ini ya. Kebanyakan sumber daya alam inilah yang kita manfaatkan. Nah, pertambangan, ibarat nikel, batu bara kembali lagi ke sana, atau sawit, ibarat kata seperti itu. Efeknya cukup besar di bidang itu karena membutuhkan ya tenaga kerja yang cukup banyak. Termasuknya ya pabrik-pabrik itu kan nggak mungkin 10 orang yang menggerakkan pabrik itu. Belum seperti Cina lah istilahnya yang 1 orang udah bisa gerakin pabrik gitu. Nah, konteksnya adalah yang sebenarnya saya suka berangan-angan juga sebenarnya sedikit. Agrikultural itu lumayan. Masalah komoditi. Di Indonesia ini kita memiliki lahan cukup luas, tenaga kerjanya banyak. Dan lahannya ibarat kata kalau ke daerah itu masih ada aja lahan yang luas gitu. Pemanfaatan lahan-lahan yang nganggur inilah sebenarnya yang bisa dikerjasamakan. Nah, di sisi lain Jepang itu kan negara yang tanahnya kecil banget. Yang artinya mereka pun bertani pun ibarat kata nggak bisa banyak. Sebagai gantinya, yang menariknya mereka itu meneliti cara agrikultural yang paling efisien dan efektif itu yang mana. Jadi mereka itu udah pelajari dari pupuk, masalah tanah, segala macam, bibit lah apa segala macam itu ada di mereka. Makanya suka orang banding-bandingin, kok buah di Jepang sama buah di Indonesia rasanya beda ya gitu. Ya memang iya, karena itu udah melalui beratus-ratus tahun penelitian dari mereka yang mereka inovatif terus gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya. Kalau kita kan ibarat kata bertani ya rata-rata masih tanamannya udah mulai layu nih, kasih pupuk deh. Ibaratnya kayak gitu. Tanpa memperhitungkan masalah ya skala hujan atau tanahnya seperti apa. Ya seperti itulah. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya paling mudah menurut saya. Karena ini cuma memanfaatkan apa yang udah ada. Kalau masalah agrikultur ya. Ketimbang kita harus membuat sebuah gebrakan atau harus membeli alat-alat baru atau segala macam. Ya relatif lebih kecil lah kalau agrikultur ini. Justru malah pertanian ya yang nampaknya akan memberikan multiplier effect. Ya memang kita juga negara dengan banyak lahan itu tadi kan. Betul. Makanya jadi akan lebih bisa terasa gitu manfaatnya. Cuman tadi kalau balik lagi Mas Zen cerita tentang kalau Jepang itu kan kayaknya kalau mau berinvestasi atau melakukan action tuh pasti menganalisa dengan sangat dalam metadata dan sebagainya gitu. Berarti kan ada perbedaan budaya nih antara budaya kerja, budaya etos kerja gitu kan antara Jepang dan Indonesia. Ini akan bisa jadi gap juga gak sih atau menjadi salah satu challenge gitu buat kerja sama ini? Itu memang sering. Gimana tuh? Karena business sense mereka itu sama business culture mereka itu sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia ibarat kata owner adalah segala-galanya. Begitu top manajemen udah memerintahkan sesuatu, ya udah itu yang akan dijalankan sebagai organisasi. Nah di sisi lain Jepang itu negara yang ibarat kata sangat-sangat demokrasi kalau bahasanya ya. Mereka itu selalu mengambil konsensus di setiap tahap. Jadi ibarat kata kan per divisi atau per departemen itu ada tuh prosesnya itu. Jadi mereka itu ngambil awalnya kan dari PIC-nya dulu ya. Mencari bahan-bahan lalu di share di grupnya mereka masuk ke divisi. Lalu mereka akan kumpulin semua dulu tuh di situ. Misalnya ada 10 ide di sini. 10 peluang, lalu mereka akan pertimbangin lagi. Mana yang kita kan punya modal segini. Ya udah, mana yang kira-kira masuk akal dengan situasi kondisi yang saat ini gitu. Jadi udah diambil konsensus di situ tuh. Dari 10 dikerucutin jadi 5 misalnya. Nanti masuk ke divisi lagi. Divisi nanti dibahas lagi. Lebih detail lagi mereka mencari tahunya. Nah hal-hal seperti ini yang akhirnya mereka tuh membutuhkan proses approval setiap step. Ini akan memakan waktu sebenarnya bagi pengusaha Jepang untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Itu bisa mencapai kalau untuk bisnis baru bisa mencapai 1 tahun sampai 2 tahun. Oh, detail oriented banget ya Yes. untuk pembisnis di Jepang ini. Ya tapi emang harusnya gitu juga nggak? Iya, Kalau itu. dibandingin sama culture di Indonesia emang gimana Mas Zen? Kalau kata orang Indonesia
Kalau gak siap rugi gak usah jadi pedagang. Oh malah ke slogan itu aja. Iya. Tapi ya dengan bagaimanapun Indonesia walaupun merugi juga masih bisa recovery. Ibaratkan masih ada budaya tidak apa-apa itu. Nah kalau Jepang mereka itu bagi negara yang dulu mengalami kekalahan perang di Perang Dunia II. Ada traumanya juga berarti Trauma ya. mereka udah hancur babak belur di situ. Nah melalui itulah mereka mengambil pelajaran, mengambil keputusan itu jangan gegabah lagi. Apalagi mereka itu memiliki sumbernya sangat-sangat terbatas ya kondisinya. Oke. Jadi lebih perbedaannya ke situ. Tapi sejauh ini apakah bisa teratasi gitu tantangan tersebut atau emang beberapa kali ya jadi hambatan aja gitu? Dalam tantangan seperti apa ya Bos? Dalam berbisnis ini kan satu sisi memang di Jepang detail oriented banget gitu culture-nya. Sementara mungkin kalau di Indonesia masih bisa luas lah ya. Luas. Nah itu penyatuannya gimana? Itu memang harus butuh kesabaran dan percepatan sebenarnya. Nah ibarat kata mereka yang paling simpel itu kita juga well prepared. Jadi sebelum memulai sesuatu kita udah tahu nih lawannya bakal bagaimana kan. Sebelum data itu diminta udah kita siapin. Itu yang sebaiknya dilakukan. Nah jadi apa-apa itu nggak melalui dimintain baru dikerjain, nggak gitu lagi gitu. Udah ready semua di sini, tinggal lempar doang gitu. Dan memang ini itulah yang menjadi tantangan, itu juga yang menurut saya menjadi kekurangan. Karena dibandingkan negara-negara lain, kita bandingin dengan Cina saja deh. Mereka ngambil keputusan tuh top down. Ibarat kata atas udah bilang, topnya udah mengatakan demikian, bawahnya ngikut. Inilah sebenarnya kekurangannya Jepang ya. Di sisi lain kelebihan, tapi sekaligus itu menjadi kekurangan. Menarik sih memang kalau ngomongin tentang budaya masing-masing ya. Betul. Tapi ya pada akhirnya semua ada kelebihan dan kekurangannya. Termasuk kalau budaya di Indonesia ini bukan budaya sih. Satu hal yang juga suka jadi pertanyaan atau tantangan lah ya tentang kepastian hukum berbisnis di Indonesia ini kan. Sejauh ini kayak gimana sih perkembangannya itu dulu deh. Karena itu kan yang suka menjadi perbincangan juga gitu tentang kepastian hukum di Indonesia buat berbisnis itu tuh masih suka berubah-berubah gitu dan dikeluhkan juga para pengusaha. Oke, ini ada beberapa curhatan memang yang sering saya dapat juga di lapangan. Mereka suka mempertanyakan Indonesia ini kenapa sering peraturannya berubah atau larangan itu bisa mendadak datang, yang bikin kami itu ya kelabakan istilahnya. Nah, salah satu contoh yang paling konkret itu ya terkait masalah larangan impor atau pembatasan impor. Kalau ekspor kan nggak masalah ya. Prinsipnya ada bahan baku yang mereka butuhkan, tapi di sisi lain itu dilarang masuk ke Indonesia. Terus gimana? Harus pakai bahan yang ada di Indonesia. Oke, fine, kami coba, tapi nggak sesuai speknya. Produk kami nggak bisa dibuat. Ini lagi segala macam. Jadi mereka tuh selalu kesulitannya di situ bagi orang-orang yang manufaktur ya. Dan dari perspektif Jepang pun itu menjadi concern mereka dong. Betul. Saat memutuskan untuk berinvestasi atau berbisnis di sini. Betul. Country risk itu selalu menjadi sebuah pertimbangan dalam mengambil keputusan mau maju atau enggak ke negara itu. Jadi di Jepang itu ada organisasi namanya JETRO. Mereka adalah sebenarnya di bawah naungan pemerintahan. Mereka itu sudah tahun 2024 kalau nggak salah datanya. Mereka sempat bikin kuesioner, nanya-nanya nih ke semua pengusaha Jepang. Perusahaan Jepang yang memiliki bisnis di Indonesia. Mereka tanya ke mereka, apa sih kesulitan kalian selama bekerja di Indonesia? Mereka menjawab bukan ketidakpastian tepatnya. Banyak hal yang tidak terduga terjadi. Oh, bilangnya tidak terduga ya. Bahasanya. Halus ya. Tapi luas juga. Jadi gimana tuh? Nah, akhirnya mereka kan tadi sempat saya bicara juga tentang mereka ini orang-orang yang udah memperhitungkan segala sesuatunya puluhan tahun sebelumnya gitu. Nah mereka itu sebenarnya tidak nyaman dengan bukan ketidakpastian ya. Ketidakterdugaan ini. Gitu. Makanya mereka manuvernya bingung gitu loh. Jadi memang itu udah menjadi 40% dari total pengusaha yang punya usaha di Indonesia yang berada di Jepang, itu mereka menjawab 40% kesulitannya. Mereka jadi ada keresahan itu ya. Yes. Berarti kalau ditanya sejauh mana nih Jepang mempercaya dengan iklim hukum kita dalam berbisnis tuh
Ya, mereka udah cukup lama lah kerjasama sama kita Jepang ini kan. Ibaratnya udah ada bagi yang udah historinya lah. lamanya udah paham, tapi bagi orang-orang awam yang baru mau masuk ke Indonesia, ya itu menjadi sebuah ketakutan juga, resiko bagi mereka di sini. Karena dengan bagaimanapun, ibarat kata kalau membangun bisnis itu bukan sesuatu yang dengan plug jadi kan. Ibarat kata ini butuh bangun rumah istilahnya. Ya fondasi rumahnya kuat nggak? Tanahnya ini goyang atau enggak. Nanti kayak kita bangun-bangun tiba-tiba ambruk kan nggak lucu. Kata mereka logikanya seperti itu. Kan udah ada nih kerjasama ini. Kira-kira peluang apa sih yang masih bisa diambil gitu oleh pengusaha-pengusaha lain di Indonesia ini? Oke, kekuatan terbesar di Indonesia itu terkait masalah bahan baku sebenarnya. Kita kan punya sumber daya alam yang cukup luar biasa, banyak jenisnya juga banyak. Selain simpanannya ya, total stoknya. Nah dalam hal ini yang jadi lucu-lucuannya sih, kita itu selama ini memang menjadi supplier yang baik gitu dalam hal ini. Tapi sebenarnya kan ini kan menjual apa adanya, tanpa pengolahan apapun. Jadi tidak ada add on value di situ. Jadi udah benar-benar petik, ngambil, jual. Dalam hal ini nggak ada pengemasan yang rapi atau pengembangan atau apapun. Itu yang sebenarnya itu disayangkan menurut saya. Jadi ada inovasi-inovasi yang kita masih bisa tingkatkan supaya meningkatkan harga jual. Tidak hanya menjual begitu aja gitu. Oke. Jadi bahan baku atau ada sektor lain juga nih yang mungkin kayaknya menurut Mas Zen buat di pasar global mungkin nggak hanya spesifik ke Jepang kali ya. Secara global ini sektor yang berpotensi nih dari Indonesia untuk bisa go internasional, tapi kok kayaknya masih kurang dilirik gitu. Itu masalah kembali ke agrikultural sama masalah sebenarnya sumber daya manusia itu. Jadi ini ada data yang cukup menarik juga Mbak. Karena memang Jepang ini kan kekurangan penduduk. Nah di sisi lain ya artinya tenaga kerja mereka itu kekurangan. Jadi semuanya udah pada tua, yang usia produktif itu nggak ada. Sedangkan orang Jepang yang muda-mudi ini sibuk nyari uang, muterin ekonomi istilahnya. Nah di sisi lain orang tuanya siapa yang ngerawat? Nah ini yang menjadi dilema di Jepang sendiri. Akhirnya kan mereka selama ini Jepang itu kan negara homogen ya, ibarat kata sukunya cuma satu. Jadi mereka itu agak sulit menerima orang asing sebenarnya. Yang warnanya kulitnya beda aja udah agak ada alergi sedikit lah. Nah di sisi lain itu udah mulai dibuka sekarang kerannya. Jadi kesempatan untuk harga negara asing bekerja di Jepang itu udah mulai dibuka. Nah memang mereka ini sangat hati-hati ya kembali lagi. Mereka itu membukanya keran ini hanya berdasarkan bidang dulu. Kalau awal-awal kan itu udah hampir 5 tahun sih berjalan. Ini terkait masalah daycare untuk orang tua di rumah jompo. Itu yang pertama dulu mereka cari. Yang kedua ini udah mulai masuk ke production line di manufaktur, di pabrik, pengolahan makanan segala macam yang gampang-gampang packaging kayak gitu udah mulai dibuka lagi. Ini sekarang lagi ada wacana lagi mau dibuka tentang sopir deliverynya. Ibarat kata di Jepang nggak ada lagi yang mau nyetir malam-malam untuk logistik mereka. Jadi memang ini bertahap-tahap nih perlahan mereka. Ini kuli bangunan juga, tukang aduk semen ya bahkan. Jadi justru SDM inilah ya yang sebenarnya kunci juga deh. Juga jadi salah satu kunci dan sangat dibutuhkan gitu di Jepang. Terus itu kan kalau misalnya kita ya ngomongin SDM dan juga perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada UMKM nih Mas Zen yang mungkin dia pengen naik kelas, bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional di Jepang gitu. Apa sih syarat tiket masuknya gitu untuk biar bisa memiliki kolaborasi itu? Oke. Ini sempat ada clue-nya tadi sebenarnya. Apa tuh? Terkait data. Oh. Ketika Mbak Jepang itu mau melakukan sebuah kolaborasi dengan lawan, ibarat kata mereka harus mengetahui dulu. Ibarat kata ini nggak bodong kan, benar-benar kalau kami pesan segini, datangnya segini kan. Jadi mereka itu nggak hanya perjanjian, mereka itu akan melihat ke site survey dan melihat juga gimana kita ngambil bahan baku atau mengolah segala macam. Production capacity kita itu yang akan dilihat sama dia. Nah dalam hal ini itu masih mudah lah. Kita tinggal tunjukin lapangan, jelasin segala macam. Kegagalan kerjasama sama UMKM itu cenderung sebenarnya lebih simpel lagi, ada masalah yang krusial dan sering ini jadi alasan kenapa gagal kerjasama, yaitu data keuangan.
Gimana tuh Oke. impact dan pengaruhnya? Jadi perusahaan Jepang itu perusahaannya rata-rata yang ibaratnya kerjasama dengan Indonesia, itu berarti kan udah bukan toko kelontong ya di Jepang ya. Mereka udah cukup multinasional dan perusahaan yang besar. Yang artinya mereka punya standar accounting. Nah inilah kita sama-sama paham lah. Gak bisa dimain-mainin ya. Laporan keuangan dimintain, tiba-tiba yang keluar buku warung. Yang ditempelin font-font, pusing lagi karena Ya itu harus sesuai dengan standar mereka itu ya. Iya. Untuk biar bisa naik kelas nih mungkin UMKM untuk Betul, kerjasama jadi dengan perusahaan di Jepang. terlihat sepele tapi memang itu yang krusial bagi mereka. Ya, karena mengingat tadi dia orang-orang Jepang ini tuh sangat detail oriented gitu ya. Yes. Terus ya on time udah pasti, saklek ya, lebih sangat saklek ya mereka itu ya. Apa yang tertulis tuh ya kenyataannya harus kayak gitu juga gitu. Ya kalaupun berubah jelaskan kenapa alasannya. Kalau nggak ada alasan yang berubah, itu yang baru mereka nggak mau. Tapi kalau ada alasan yang masuk akal, kenapa ini jadi begini, itu masih mereka oke, kalau gitu kita cari solusi. Nah apalagi kalau itu sebelum berubah kita sudah alert, istilahnya Pak kayaknya ini kondisi udah mulai goyang di arah barat misalnya gitu. Dari awal udah kita ngomong duluan tuh, kasih alert dan itu kejadian. Mereka akan mengatakan itu ya udah apa boleh buat, karena memang nggak semuanya kita bisa prediksi dari awal. Itu mungkin sebagian orang juga kalau ngelihat sama orang Jepang tuh deg-deg gitu ya. Padahal ya emang mereka ini aja gitu ya, disiplin banget juga. Betul. Dari tadi tuh kalau ngomongin tentang Jepang emang Mas Zen tuh kayak tahu banget gitu ya. Bahkan sampai ke apa ya, karakternya mereka aja tahu gitu. Dan ternyata emang Mas Zen ini udah dari kecil ya tinggal di Jepang. Gimana sih historinya waktu itu Mas Zen? Jadi saya itu lahir di Indonesia. Cuman pas umurnya 6 tahun pindah negara istilahnya. Berangkat ke Jepang jadi kelas 1 SD. Saya di sana menyelesaikan sekolah ya SD sampai SMP, total 8 tahun. Saya besar di sana. Lalu tahun 2000 kembali ke Indonesia lagi. Dalam posisi ya itu SMA ya mulai. Nah semenjak itu saya kuliah segala macam semua udah menetap di Indonesia. Oke, dan walaupun menetap lama di Indonesia, maksudnya balik lagi gitu ya ke Indonesia. Kayaknya Jepang tetap memiliki tempat yang spesial ya. Sampai kayaknya Mas Zen itu juga jadi translator ya, penerjemah tersumpah. Tadi diceritain disumpah sama siapa nih gitu. Juga itu ya kan, maksudnya apa sih, jadi dan suka akhirnya menyambungkan antara kebutuhan Indonesia dengan Jepang juga gitu kan. Kenapa akhirnya juga ingin fokus ke situ gitu? Sebenarnya kalau ditanya ya apakah dari awal pengen punya karir menjadi penerjemah, ya sebenarnya enggak juga. Tapi lucunya memang ya jalan hidup lah yang membawa saya ke jalur ini gitu. Jadi yang menjadi concern, tepatnya ketika saya kecil masih SMA ya, orang tua saya selalu mengingatkan, kamu udah pandai bahasa Jepang, cuman bahasa Indonesia kamu yang kurang pada masa itu gitu dibilangnya. Nah dari situ saya berangkat, saya berpikir ini udah bekal, udah di tangan istilahnya. Sayang kalau saya nggak kembangkan. Dan kebetulan saya tuh suka baca Mbak. Jadi buku-buku atau artikel itu saya bacain terus setiap hari. Koran-koran juga saya bacain dari zaman itulah istilahnya. Nah dalam perjalanan itu akhirnya saya berhasil mempertahankan bahasa Jepang karena dulu juga sempat menjadi ya penerjemah di salah satu penerbit juga di Indonesia. Ya ibarat-ibarat adalah di situ mata pencaharian yang saya peroleh ketika zaman-zaman kuliah segala macam. Nah cuman yang menariknya sekarang ini kan saya memang nggak hanya translator gitu. Jadi karir saya itu bukan hanya di situ saja kondisinya. Nah saya kan ada melakukan konsultasi untuk perusahaan Jepang yang mau masuk ke Indonesia. Ibarat kata mereka mengalami kesulitan, masalah legalitas atau masalah yang lain-lainnya. Itu sebenarnya mereka suka mengalami kesulitan, jadi saya suka bantu. Nah kenapa saya bisa lari ke sana gitu kan. Jadi ceritanya saya itu waktu zaman kuliah menjadi penerjemah untuk orang-orang yang datang ke Indonesia mau berbisnis. Ternyata orang Jepang ini kan bukan petinggi-petinggi yang datang ya, kebanyakan ya decision maker. Jadi banyak kesempatan untuk ngobrol sama mereka dan sharing ide.
brainstorming kata mereka. Jadi mereka tuh suka ngobrol sebenarnya. Prinsipnya orang Jepang itu nggak pelit ilmu. Mereka senang mengajari sebenarnya. Nah, Oke. tuh. Dari situlah saya belajar banyak juga, punya ide-ide, gagasan-gagasan yang kayak ibarat kata orang lain belum kepikiran, saya udah dapat duluan dari mereka ini sebenarnya. Dari situlah saya mulai kembangkan, buka usaha sana sini. Ya memang orang Jepang suka bercanda juga. Peraturan hukum di Jepang pakai bahasa Jepang, kami aja bacanya pusing katanya. Apalagi bahasa Indonesia aja. Oh gitu, kan ada Mas Den ya kan, yang menjadi rescue gitu kan, menyelamatkan. Oh gitu. Jadi maksudnya dibalik tadi kayaknya tuh kalau kerja bareng orang Jepang kaku gitu-gitu, tapi sebenarnya mereka tuh suka banget transfer ilmu gitu ya. Iya. Sharing ide-ide dan banyak hal itu. Terus tahun 2024 Mas Den juga dapat award ya dari Jepang. Nah itu award apa sih? Itu dari kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Jadi karena saya udah hampir 10 tahun lebih ya membantu komunitas Jepang dalam budaya maupun ya usaha mereka ya, perekonomian mereka. Jadi saya dikasih award sebagai ya orang yang berkontribusi. Nah, memang ini setiap tahun ada penghargaan itu, cuman yang lucunya nggak tahu, saya juga kaget juga setelah dikasih tahu. Di orang Indonesia yang perorangan yang dikasih prize itu penghargaan ini, aku yang termuda katanya. Saya sampai nanya, yang lain dapatnya umur berapa gitu kan. 50-an Jen katanya. Luar biasa gitu kan. Beda ya gapnya. Makanya Keren loh, masih muda Mas Zen berarti. Ya kan, terus udah gitu tadi ketika Mas Zen cerita juga bahwa banyak mendengarkan curhatan-curhatan dari perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya mau berbisnis ke Indonesia. Kalau mengambil kesimpulan dari semuanya, ada masukan nggak buat pembuat kebijakan gitu? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan para pembuat kebijakan ini biar kepercayaan para pengusaha-pengusaha Jepang atau investor gitu ya tetap tinggi gitu di Indonesia? Ini bisa saya sebut simpel aja kalau gitu. Jepang itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai istri tua. Oh ya, istri kedua? Istri tua. Oh, istri tua justru. Okay. Ya kemarin sempat tersingkir dengan istri baru negara lain. Oh iya. Negara itu yang lain itu ya. Jadi sebenarnya kita masih punya, belum mantan dalam hal ini. Jadi kita masih punya ikatan. Cuman mereka sempat sakit hati. Kemungkinan besar seperti itu karena memang ada kasus kereta cepat dulu. Kan beralih tuh. Sebenarnya itu sakit hati yang cukup menjadi masalah besar di sana. Kita nggak terlalu mengetahui, tapi di sana itu cukup menjadi fenomenal. Lalu makanya mereka ibarat kata lalu kebijakan masalah otomotif segala macam manufaktur kan nggak ada kebijakan tambahan. Nah, hal-hal seperti ini ibarat kata mereka Jepang ini merasa kok kayak diistrituakan ini kami gitu kan. Memang kami bukan partner, tapi kok kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat ini masih kurang banyak lah ibarat kata yang menguntungkan bagi mereka. Ya memang kita juga nggak boleh jomplang satu pihak sih. Cuman di sisi lain mereka ini malah mendukung kubu sana terus. Kaminya kayaknya bukan nggak dapat apa-apa, masih kurang puas dengan fasilitas gitu. Berarti tapi dengan adanya terjadi lagi kemarin komitmen kemarin itu lumayan bikin adem lagi dong. Iya, udah mulai mendekat lagi kan ini kan. Nah, tinggal realisasinya. Ini kan sebuah perjanjian udah di MOU sudah diikat, berarti kan hanya perlu melaksanakannya. Ya, cuman pelaksanaannya bagaimana? Jangan sampai ini ada yang miss. Berarti itu titik krusialnya ya tentang pelaksanaannya ini nih. Itu dia. Itu yang akan lebih bisa membangun kepercayaan mereka lebih tinggi lagi ketika pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis di atas kertas gitu ya. Betul. Nah, semoga didengarkan juga nanti buat para pembuat kebijakan. Nah, Mas Zen, ini dong kasih bahasa Jepang ke kita. Mungkin ada anak-anak muda gitu ya yang mau kerja kayak Mas Zen gitu yang punya relasi baik juga dengan pengusaha-pengusaha Jepang. Mungkin boleh satu kalimat atau dua kalimat dalam bahasa Jepang, tapi habis itu dijelasin ya dalam bahasa Indonesia tolong. Gak ada subtitle. Aku juga nggak ngerti gitu. Oke, kayak udah kalau gitu saya kasih. 日系の方々と仕事をするという部分において大事なものは嘘をつかないという部分、そして誠実であること、これがなければ何も始まらない。
Artinya? Kalau mau bekerja dengan orang Jepang, bukan orang Jepang doang sih sebenarnya. Jangan bohong. Oh, gitu doang. Sama, ya yang penting adalah kita tulus. Jangan menutup-nutupi sesuatu. Ya benar harus apa adanya. Kalau memang itu hal yang nggak enak juga kita harus sampein. Nah, hal yang enak juga kita sampein apa adanya. Jangan ditutup-tutupin karena kepercayaan itulah yang membangun semuanya. First step di situ. Gitu. Oke, jadi jujur dalam bekerja, integritas. Betul, integritas. Yang paling penting. Terima kasih banyak Mas Zen sudah sharing ke kita dan juga menginspirasi kita semua. Oke, demikian Cuan Nomis kali ini. Sampai bertemu di topik-topik lainnya. Sampai jumpa.